سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali berjumpa. Kembali kita membahas sedikit daripada perjalanan hidup manusia termulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mudah-mudahan menjadikan cinta masuk ke dalam hati kita dan juga menjadi orang-orang yang mengikuti sosok yang kita cintai, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga besarnya yang merupakan tuntunan bagaikan bintang di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita menceritakan beberapa orang, beberapa sahabat yang menerima Islam di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika masa dakwah masih di dalam masa sembunyi-sembunyi ya. Ada beberapa orang yang kita kemarin ceritakan, di antaranya Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Juga di antara orang-orang yang awal-awal masuk Islam dalam dakwah sir, dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW, atau biasa disebut dengan as-sabiqunal awwalun ya. As-sabiqunal awwalun. Sabiq itu artinya orang yang nyalip yang lainnya. Awal-awal itu namanya sabiq. Al-awwalun yang pertama-pertama. Jadi kalau dibilang was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, itu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang pertama-pertama masuk Islam. Berbeda dengan orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Setelah kota Mekah berhasil ditaklukkan, orang-orang berbondong-bondong sebagaimana dalam ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa, dan kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Nah, yang itu tidak masuk kategori sabiqunal as-sabiqunal awwalun, tidak. Itu tetap sahabat, tetap orang hebat, karena ngalami Kanjeng Nabi ini sudah predikat yang tidak bisa dibeli dengan apapun itu. Adapun as-sabiqunal awwalun yang kita sebutkan mulai kemarin, ada lagi banyak beberapa di antaranya, yaitu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau itu berasal dari negeri Ghifar. Ghifar ini adalah salah satu kota ataupun daerah yang kalau orang Mekah dagang ke Syam selalu melewati Ghifar. Jadi kalau orang Mekah mau ke Syam, itu kalau dilihat di peta itu ke atas ini, ke arah utara. Naik ke arah utara. Lah ke arah Syam itu selalu melewati Ghifar. Ya, Sayyidina Abu Dzar dinamakan Al-Ghifari karena berasal dari Ghifar. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari itu termasuk A'rab, termasuk orang pedalaman ya. Cuman bahasanya fasih. Kalau ngomong tuh tertata, bagus, rapi, pemilihan katanya luar biasa. Mungkin kalau bahasa sekarang itu
Kalau orang desa itu kan membahasakan bahasa-bahasa adat itu lebih lebih kental ya, lebih fasih begitu. Kalau orang osing kok osing deles. Apa? Totok. Iya. Notok, totok wis. Kalau Madura ini apa? Madura apa? Totok. Madura totok. Kalau bahasa orangnya osing itu deles. Tidak sama, walaupun orang kota ngomong bahasa osing sama orang desa ngomong bahasa osing, cengkoknya ini lain. Iya. Jangan ngomong, Pak, ngomong biak gitu. Biak. Itu orang kota sama orang asli Kemiren sana lain. Ya. Nah, di bahasa Arab pun begitu, makanya kalau kita kemarin ceritakan bagaimana orang-orang Arab, orang-orang Mekah khususnya ketika punya anak menitipkan anak mereka di orang-orang pedalaman, orang-orang Badiah. Lah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini dari Ghifar. Ya, kota atau daerah yang agak pedalaman, cuma bagus, ngomongnya hikmah, bijaksana luar biasa. Ketika Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini mendengar diutusnya Rasulullah SAW, beliau ngomong kepada saudaranya. Ya. Masalahnya bahasa Arab ini kalau ngomong saudara ya akhun gitu toh. Qala li akhihi. Enggak tahu mas atau dek. Ya. Enggak ada mas, enggak ada dek kalau bahasa Arab ini. Ya dulur pokoknya gitu. Kalau kita kan ngomong ke kakaknya, ngomong ke adiknya gitu ya. Ini ngomong ke saudaranya, mas apa adik? Wallahu a'lam. Tapi kayaknya adik di sini, Pak. Kenapa? Karena disuruh. Qala li akhihi, beliau Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ngomong ke adiknya ini ya, kalau adiknya kalau memang betul adiknya. Ngomong ke saudaranya, coba kamu berangkat ke Mekah sana, berangkat ke Mekah. Cari tahu katanya ada satu orang ngaku nabi, diutus jadi nabi, ya. Dapat kabar dari langit, dapat wahyu dari langit. Coba kamu dengarkan kabar apa sih yang diomongkan sama dia itu? Orang-orang yang ngaku nabi ini ngomong apa sih kira-kira? Yang katanya ngaku nabi ini apa yang diajarkan? Coba cari tahu ya. Kemudian kamu cepat kabar kembali lagi ke saya ya. Maka saudaranya ini datang ke Mekah, cari info tentang Rasulullah SAW, sempat jumpa dengan Rasulullah, mendengarkan dawuh-dawuh nasihat-nasihatnya Rasulullah SAW, luar biasa. Pulang ke Ghifar, nemui Sayyidina Abu Dzar lagi saudaranya. Kemudian ketika ditanya apa yang dia omongkan apa? Yang diomongkan ya'muru makarimal akhlak. Yang diomongkan, yang diperintahkan oleh beliau semuanya akhlak-akhlak terpuji. Akhlak luar biasa yang disuruh. Nah, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari itu takjub dengan itu ya. Dan kata saudaranya, itu kalau ngomong enak. Yang saya yakin itu bukan syair. Ya maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an nih kalau dibilang apa syarat-syarat syair enggak masuk syarat syair, tapi lebih asik dari syair. Orang-orang itu kalau belajar bahasa Arab yang asik dengan syair tuh lain. Omongan syair sama omongan biasa itu lain, berbeda dengan syairnya Indonesia, syairnya lain itu berbeda. Ya, ya kayak kemarin mungkin ada beberapa orang komentar, Ustaz gimana itu Sayyidina Ali waktunya menghadapi Amr bin Abdul Wud itu gimana? Kan kita cerita menukil sedikit syairnya saja. Anal ladzi sammatni ummi haidara dirghamu ajamin walaithu sandara. Jenengan dengar itu saja kan lain, dengernya ini asik. Walaupun kalau diartikan saya adalah orang yang dikasih nama oleh ibu saya dengan nama Sayyidina Haidar, sama anal ladzi sammatni ummi haidara. Lain apa sama? Kerungun itu ini lain saudara. Ini karena syair memang punya estetika tersendiri yang masuk gitu ya. Dzauq. Tapi kata Sayyidina saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari ini omongannya bagus tapi bukan syair, luar biasa. Ya. Akhirnya kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, saya enggak lega. Walaupun bagus itu saya enggak lega, kepengin dengar sendiri sudah. Ceritanya enak, ini ceritanya bagus ini. Akhirnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini berangkat. Yang tadinya mau kepengen tahu kabar dari saudaranya saja, enggak lega, kepengen dengar sendiri, berangkat bawa bekal, berangkat ke Mekah sampai menemui Rasulullah SAW. Cuma ketika masuk Mekah, beliau enggak berani tanya,
mana yang namanya Muhammad. Karena tahu ini cerita ini Muhammad dimusuhi sama orang kaumnya. Coba bayangkan, mau cari dakwah, mau cari nasihat saja singit-singitan berat. Nah, kita ini kan mau pengajian tidak berat. Malah kadang-kadang, maneh. Dengar salatu wassalamualaikum, aduh, kumpleng kupingnya. Ini mau cari Rasulullah SAW itu tidak berani. Masuk ke Masjidil Haram yang memang sudah ada sekitar Ka'bah, ya. Cari info Nabi, mau berani tanya, mau tanya tidak berani. Agak majuan biar yang di belakang cukup. Mau tanya tidak berani. Mau langsung terang-terangan cari info tentang Nabi Muhammad tidak berani. Akhirnya gimana? Duduk di masjid, ya. Duduk di masjid mendengarkan omongannya orang-orang yang di sekitar Ka'bah itu. Lah orang-orang yang di sekitar Ka'bah ternyata semua orang-orang yang musuh sama Nabi. Ya kelompok-kelompoknya Abu Lahab, kelompoknya Abu Jahal, kelompok-kelompoknya orang-orang dedengkot-dedengkot kafir Quraisy ini. Jadi yang didengarkan musuhan, ngilokno Nabi. Tapi yang diilokno, yang dihina itu tidak berbobot sama sekali. Maksudnya bukan hinaan yang masuk di logika. Dan kita itu harus seperti itu. Jangan asal dengar pokoknya orang diilokno, ikut ngilokno. Jangan. Ini hinanya pantas tidak dihina begini. Cari pembenaran, kritis kita ini harus begitu. Walaupun itu kelihatannya kelihatannya hina, tapi tidak boleh langsung begitu, kecuali apalagi dengar dari orang saja, ya. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari akhirnya duduk di masjid, Pak. Duduk di masjid. Sampai kapan? Sampai malam, tengah malam. Ketika malam sudah menjelang, sudah petang, ya sudah niat tidur di masjid, sudah tidak berani, mau tanya tidak berani, mau cari info tidak tahu, yang dengar hanya penghinaan-penghinaan yang ada di sekitar masjid. Akhirnya duduk di masjid, tengah malam papasan ketemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, ini orang kayaknya bukan orang Mekah ini. Ini bukan orang Mekah, ini tamu ini kayaknya orang asing. Sedangkan dia kok kayaknya mau tidur di masjid. Diparani, Pak, monggo silakan mampir ke rumah. Dan hebatnya adatnya orang Arab ketika itu, walaupun sebelum Islam, ya kita sudah sering ceritakan, adat mereka itu hormat sama tamu, bahkan menginapkan tamu di rumahnya sampai 3 hari tanpa ditanya panjenengan siapa, dari mana, mau apa, tidak ditanya. Kenapa? Karena mereka kepingin hormat kepada tamu tanpa ada embel-embel lainnya. Takutnya ketika ditanya, oh suku musuh ya. Pas ditanya, oh nih yang kau ngelama kemarin, jangan. Jadi ketika datang tidak ditanya dari mana, tidak ditanya dari Ghifar atau tujuannya apa, tidak ditanya. Jadi disambut sama Sayyidina Ali, disuruh nginep di rumahnya, dijamu. Kalau memang mau keluar monggo keluar, nanti kembali sampai 3 hari tidak ditanya. Itu kaidahnya mereka, prinsipnya itu mereka. Pokoknya dijamu gitu saja, ya. Kalau pagi Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari itu bawa tempat minumnya, kirbah namanya. Kirbah itu tempat minum dari kulitnya onta. Jadi kalau diisi air itu jadi tambah dingin kalau disimpan itu. Ya. Nah, itu ketika pagi berangkat ke masjid lagi. Kalau sore balik lagi. Ya begitu. Sampai 3 hari tidak ketemu Nabi Muhammad karena memang dakwahnya masih sir, masih antar rumah ke rumah, orang ke orang, tidak terus buka pengajian begini, tidak Pak. Repot, masih berat. Ya. Sehingga 3 hari tidak ketemu apa-apa. Ketika 3 hari akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah ketemu orang ini 3 hari kok kayak kebingungan. Akhirnya sudah 3 hari, sekarang tahu tidak apa-apa. Andai kata musuh sudah 3 hari kan, sudah selesai, tanggung jawabnya selesai. Akhirnya ditanya, ya sama Sayyidina Ali ditanya, sudah berani-beranian tanya. Kata Sayyidina Ali, kenapa kamu tanya? Ya, tapi gini ya, ini haknya tamu. Saya ke sini, saya mau ngomong tapi jangan diapa-apakan. Ya apa? Saya ini cari orang yang katanya jadi nabi itu yang mana? Oh, coba ngomong mulai awal kan ya. Tapi perjuangan, bayangkan 3 hari di negerinya orang, tidak tahu siapa-siapa, tidak kenal apa-apa, tidak tahu maksudnya gimana, tidak berani ngomong ke orang, gimana? Ya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ya. Akhirnya dibawa sama Sayyidina Ali ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena sudah janjian tidak bakal diapa-apakan ini, ya wes ngomong. Ketika ngomong begitu, kata Sayyidina Ali, innahu haqqun Rasulullah.
Yang sampean cari itu betul-betul Rasul, betul-betul Nabi. Saya menyaksikan sendiri. Ini tanyanya ya pas orang yang betul ya. Tanyanya pas sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena mulai kemarin yang didengar ini yang enggak tepat terus Pak. Enggak pas semuanya. Ya sudah gini saja, kata Sayyidina Ali. Besok pagi, ayo ikut saya. Dibawa ke Rasulullah SAW ya. Oh kata Sayyidina Abu Dzar, alhamdulillah ini kehausan yang saya cari. Saya cari orang 3 hari ternyata ketemu jenengan besok mau dibawa. Iya dibawa besok pagi. Ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan pengajian begitu ya. Oh, nasihatnya Rasulullah enak, senang, girang Pak. Semakin menambah keyakinan kemarin kabar yang dibawa oleh saudaranya. Nah, kemudian setelah mau berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kanjeng Nabi Rasulullah baginda Rasulullah SAW itu sempat pesan begini sama Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, irji' ila qaumika fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Kamu kalau pulang nanti jangan lupa ya kabar-kabar ke teman-teman yang lainnya, kabar-kabar ke kaummu ya. Sampai nanti keputusan gimana saya bisa akan sampai ke sana. Kata Rasulullah SAW. Insyaallah jangan khawatir, sampai dakwah itu akan saya yang sampai ke sana dakwanya. Tapi sementara ini jangan lupa apa? Dakwah ke kanan kiri, dakwah ya. Itu kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, beliau ngomong bagaimana? Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la asrakhanna biha baina dhahrinihim. Jangankan saya ngomong Kanjeng Nabi, saya jangan cuma disuruh ngomong pelan-pelan atau kabar-kabar sedikit. Saya akan jerit-jerit ke masyarakat saya. Bukan cuma masyarakat saya, masyarakat Mekah biar melek semuanya. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Itu keluar dari tempatnya Rasulullah SAW langsung ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Yang di situ banyak karena dengkot-dengkot kafir Quraisy ke sana. Itu mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, geger masjid. Abu Jahal, orang-orang yang penjahat-penjahat ini kok berani kawar Muhammad Rasulullah, diajar Pak di sini. Ya, diantemi. Sampai saking parahnya diantemi semaput, pingsan, semaput. Ketika semaput Sayyidina Abbas kelihatan, ini orang Ghifar ini. Itu stop kata Sayyidina Abbas. Stop, nanti stop. Kalian ini jangan berani ngantemi orang sembarangan. Oh, ini ngomong Muhammad Rasulullah. Jangan sembarangan. Masalahnya ini bukan masalah Muhammad Rasulullahnya tok, tapi ini masalahnya ini orang Ghifar. Kalau ini orang Ghifar sampai nantemi, besok kamu mau dagang ke Syam didang sama orang Ghifar. Jadi mereka itu mau logika, kalau urusan sama pribadi masih ada. Mandek langsung dia ngomong. Coba andai kata jangan kesian, tambah diantem. Tapi begitu ngomong, ini orang Ghifar. Kalau orang Ghifar kamu antemi, kamu pukuli, besok kita ini ada dagang ke Syam didang sama orang Ghifar. Mati kita bunuh-bunuhan di tengah jalan. Berarti mandek Pak. Itu dikatakan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari tidak kapok, nginep lagi di Mekah masih. Besok pagi orang-orang kumpul, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul, antemi lagi. Iya. Pukuli lagi. Yang mandeken, yang memberhentikan Sayyidina Abbas lagi, stop, jangan, ini orang Ghifar, hati-hati, usbada mandek kok, jangan pukuli. Akhirnya kalau di di dalam riwayat di kitab Jawahirul Lu'lu' ya, beliau mengatakan ngomong ke Sayyidina Abbas, bilang sudah sampai cukup, jangan keluar-keluar lagi, sampai pulang biar tidak terjadi apa-apa antara orang Mekah sama orang Ghifar. Coba Pak hadirin rahimakumullah, untuk sekedar memproklamirkan diri saya muslim itu butuh nyali dan butuh kekuatan dan siap dihajar. Saya mau tanya, sampean ini mulai kecil pernah ngomong saya muslim, ada yang ngantemi enggak? Aku hadir pengajian, kurang ajar pengajian, peng pengajian aman, ngomong Islam aman, sholat aman, kadang-kadang pengajian ya nutup dalan, terawih, speaker keras, dia tidak pakai ruwet, kan gitu. Kita orang-orang yang di luar negeri sana, yang di negeri-negeri bukan negeri Islam, kadang-kadang untuk ngomong Islam saja berat, repot, harus butuh perjuangan dan lain sebagainya. Ya, makanya alhamdulillah yuk syukuri ini, syukuri ya. Sebelum nikmat yang Allah berikan ini dicabut oleh Allah. Ya fa innal ma'asi tuzilun ni'am idza kunta fi ni'matin far'ah, kata ulama. Kalau kamu ada di satu nikmat, jaga nikmat itu. Ya fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Itu kipasnya ganti tiga. Gantian ketiga. Ya.
Eh, kalau kamu ada di satu nikmat, jaga nikmat itu dengan apa? Dengan disyukuri nikmat itu. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena maksiat atau tidak syukur kepada nikmat itu mengangkat nikmat, nyabut nikmat. Nah, kalau kita sekarang masih alhamdulillah kasih merdeka sama Allah, kasih pengajian gampang, sholat jamaah gampang, dikasih ini gampang, dikasih urusan agama gampang. Ayo disyukuri, dilakoni. Jangan sampai akhirnya datang satu masa Allah Subhanahu wa taala cabut. Kayak kemarin lah, ini contoh lah, contoh paling gampang. Gimana kemarin? Kita kemarin dulu sholat jamaah gampang, pengajian gampang. Begitu datang Covid, pengajian repot. Ada yang ngomong, waduh Beb, saya kepingin pengajian. Padahal wayai renggang, mulai dulu tidak ada masalah, tidak pernah pengajian. Nacelak gitu jadi orang asing. Kan gayanya dok, saya rindu sama pengajian. Tahun-tahun kemarin kemana? Ya itu saya masih kemarin belum dapat hidayah. Hidayah ya kasep itu. Lah itu sebetulnya peringatan dari Allah ya. Gimana enaknya pengajian tenang, gimana enaknya sholat jamaah tenang, mau salaman sama orang tidak ruwet. Dulu ketemu orang salaman, ketemu salaman sekarang. Kemarin gimana? Salaman, mohon maaf. Semuanya bukan mahram, Pak. Sama-sama laki bukan mahram. Mohon maaf. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah teruskan nikmat ini ada ya, istiqomah pada kita ya, tidak sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan masuk Islamnya siapa? Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Di antaranya lagi Sayyidina Sa'id bin Zaid Al-Qurashi beliau, dan juga istri beliau, siapa namanya? Sayyidatuna Fatimah bintil Khattab. Saudara perempuannya atau saudarinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, namanya Fatimah. Jadi Sayyidina Umar itu punya saudara perempuan namanya Fatimah, beserta suaminya namanya Sa'id bin Zaid, masuk Islam sebelum Sayyidina Umar. Ya. Beliau itu dikatakan bahkan masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemarin saya sempat cerita di sini, Pak. Di sini ya? Hah? Oh di masjid atau mungkin tahun-tahun sebelumnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warta, itu beliau ketika dengar saudara perempuannya Fatimah bintil Khattab itu masuk Islam, datang ke rumahnya. Marani sengaja. Kenapa? Hulurku mlebu Islam. Gimana parani sama Sayyidina Umar bin Khattab. Mau disidang nih, Pak. Sampai luar rumah dengar suara ngaji. Ternyata Sayyidina Sa'id bin Zaid sama Sayyidatuna Fatimah bintul Khattab diajari ngaji oleh salah seorang sahabat namanya Khabbab ibnul Arad. Sayyidina Khabbab ibnul Arad. Kok dengar suara ngaji? Sayyidina Umar enggak tahu apa itu ngaji. Pokoknya pikirnya jampi-jampi nih, Pak. Pikirnya mantra-mantra nih. Begitu sampai ke rumahnya digedor, dar, itu semburat orang yang ngaji. Ngaji denger kerisuan, jadi ngaji bubar. Sayyidina Khabbab singitan belakang pintu, Sayyidina Sa'id bin Zaid masuk, Sayyidina Fatimah tok yang dan karena tahu ini yang gedor preman nih, sapa Sayyidina Umar bin Khattab. Gedorannya Sayyidina Umar kelihatan ya, belum masuk Islam. Gedor sama Sayyidina Umar masuk, buka pintu cobrak, mana? Tadi mana kok ada suara mantra-mantra? Mana coba lihat mantranya? Oh ngamuk Sayyidina Fatimah bintul Asad. Jangan ngawur ngomong mantra. Ini kalamullah, kalamnya Allah. Coba lihat. Kata saya enggak bisa. Kalau kamu mau lihat, kamu tuh harus suci duluan, harus bersih. Ini yang la yamassu illal mutahharun. Oh kata saya, paksa dirampas, dikampleng Siti Fatimah. Tetap eret-eret, ada kampleng Siti Fatimah bintul Khattab. Plak. Sayyidina Umar habis ngampleng, masuk ngampleng wong wedok. Masa orang perempuan saya kampleng. Saking kerasnya Sayyidina Umar. Tempeleng jatuh Sayyidina Fatimah, tetap dipegang itu, tidak bisa. Kalau kamu mau bersih-bersih dulu. Ya wis, keluar Sayyidina Umar, bersih-bersih, mandi, rapi, pakai baju bersih, baru datang ke sana. Saya mau minta baik-baik sekarang, saya mau lihat itu. Mana kertasnya itu mana? Masih ada di lembaran kulit ya, bukan di kertas. Mana kertasnya itu? Coba lihat. Akhirnya dikasihkan karena memang mintanya baik-baik, sudah bersih, dikasihkan. Ketika dibaca, yang dibaca adalah surat Toha. 8 ayat awal surat Toha. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara fa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Sampai ayat itu dikatakan riwayat. Itu Sayyidina Umar bin Khattab keras-kerasnya orang baca surat Toha langsung ya Allah. Langsung adem, langsung lembut hatinya. Maka dikatakan di antara khasiatnya surat Toha itu melembutkan hati. Jadi kalau
kalau ada orang yang wangkot-wangkot, keras apa, baca nono surat Toha. Jangan ngomong nopo, ngomong awake dhewe sih. Yang angkat ngerasa wangkot-wangkot, keras-keras, ayo baca surat Toha. Itu termasuk melembutkan hati. Coba bayangkan sekeras Sayyidina Umar bin Khattab ternyata lembut barokahnya. Ya hidayah dari Allah, kemudian barokahnya lewat surat Toha. Baca surat Toha. Toha. Ya, dibaca kalau bisa sebelum subuh apalagi. Hasan Asy'ari selalu menganjurkan murid-muridnya itu. Toha sebelum subuh. Lo doa babi, iya mintanya lembut atine maca sithik tok begini. Ya baca yang agak panjang. Kalau sampai masih belum tendensinya untuk lembutnya hati tidak mau, ada satu khasiatnya surat Toha apa? Tidak datang hari itu kecuali ada rezeki baru tambahan dari Allah. Sampai dulu santri-santri itu kalau sudah di pondok tidak dikirimi makanan, dulu abah saya cerita. Dulu waktunya mondok di Darun Nasyid di Lawang itu kan kiriman tidak gampang kayak sekarang. Kiriman kadang-kadang kasep, tidak makan diem dulu. Itu baca Toha semangat. Oh, nanti duduk di depannya masjid, moro-moro ustadznya ngejak, ayo ikut pengajian. Wangan-wangan, karena pengajian kan, langsung makan enak. Itu baru kayak surat Toha langsung gitu. Tapi jangan diniati untuk itu. Ya, andai kata rezeki mepet, ya diniati. Tapi niatkan bagaimana lembutnya hati, bagaimana gampang dapat hidayah. Dan di antara khasiatnya surat Toha itu walaupun punya masalah, sumpek, tidak sampai stres, tidak sampai apa, tapi hati ini tenang. Ya, khasiatnya surat Toha. Itu Sayyidina Umar bin Khattab baca surat Toha. Toha. Masuk ke dalam hati, tanya, mana Muhammad mana? Yang kamu ikuti itu Muhammad mana? Apa-apa? Tanya Muhammad kenapa? Tanya Nabi Muhammad buat apa? Enggak, saya enggak mau macam-macam, saya mau baik. Kalau memang baik, karena omongan orang Arab itu dipegang. Jadi ngomong saya enggak mau macam-macam, betul-betul enggak macam-macam. Kalau sekarang kan preman ngapus kabeh. Enggak kira tahu apa-apa, no. Moro-moro hilang orangnya. Ya enggak, itu kalau ngomong saya enggak ngomong macam-macam, saya enggak mau macam-macam. Itu ditunjukkan Nabi Muhammad ada di rumahnya Fulan bin Fulan. Ke sana Sayyidina Umar, ketok dor. Ya namanya ketokannya sih. Gayanya Sayyidina Umar itu orang semburat. Wah, Rasulullah. Modelnya ketokannya Sayyidina Umar diintip. Rasulullah Umar bin Khattab memang mati wis. Ya apa? Kata Rasulullah jangan usah takut, buka. Rasulullah kalau ada macam-macam gimana? Kami siap bela. Kata Rasulullah enggak. Ini jawaban doa saya tadi malam. Ternyata malam harinya Rasulullah SAW doa, Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Dalam riwayat Allahumma izzal Islam bi ahabbi Umarain. Ya Allah, muliakan kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Adalah salah satu dari dua orang yang kau lebih cintai ya Allah. Yang mana? Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Itu sama-sama orang top. Rasulullah minta salah satu ya Allah kuatkan Islam karena harus butuh orang kuat. Akhirnya ternyata besok yang datang Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Rasulullah ini jawaban doa saya. Begitu dibuka pintunya hati-hati sahabat siap. Datang ke Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Oh itu orang-orang di rumah itu takbir, Allahu Akbar, menang cocok. Ya. Sampai kata Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, Sayyidina Suhaib itu beliau cerita kami ini dulu kalau untuk mau ibadah sedikit di dekat masjid, di dekat Ka'bah tidak berani, takut itu. Ya pura-pura diem kalau mau sholat ke rumahnya orang, nanti naik ke atas gunung-gunung atau ke pinggir-pinggir kota baru berani sholat. Untuk sekedar sholat minggir. Mungkin kalau sekarang ini di sini di Banyuwangi kota sini mau sholat minggir nang bulusan sih baru sholat. Sepi baru sholat. Kalau kita kan tidak sholat gitu sekarang makdur. Ini mau sholat ke pinggir dulu, rumahnya orang Singitan atau masuk ke pinggir-pinggir gunung-gunung baru sholat di sana. Sayyidina Suhaib Ar-Rumi itu beliau mengatakan mulai masuk Islamnya Sayyidina Umar kami berani sedikit terang-terangan. Bahkan kami ini kalau sudah mau tawaf, karena kan mereka orang tawaf juga, orang-orang jahiliyah juga ada tawafnya. Kami ini kalau sudah mau tawaf dulu takut, nanti ke tawaf sikat orang, senggol, minggir, meripit jauh. Itu kata beliau, mulai masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, kami ini berani tawaf dengan terang-terangan, bergerombol berani, bahkan kalau ada orang tawaf di depan kami senggol, dar, minggir, jangan ngalang jalan. Kalau ada orang yang noleh, Umar bin Khattab, hati-hati. Jadi tinggal nuding, kami ini punya dekingan, punya orang kuat, sopo Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai begitu ngomongnya. Jadi pengaruh Sayyidina Umar itu, sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, malaikat Jibril itu datang di hari masuk Islamnya Sayyidina Umar mengatakan apa? Qad istabsyara ahlus samai bi islami Umar. Orang penduduk langit, ya penduduk langit itu saling memberikan kabar gembira terhadap masuk Islamnya Sayyidina. Kalau bahasa gampangnya orang langit itu bukan orang langit, Pak, makhluk langit.
makhluk langit itu, malaikat-malaikat dan lain sebagainya, itu girang atas masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kapan itu? Yaitu ketika Sayyidina Sa'id bin Zaid dan Sayyidatuna Fatimah bintul Khattab, saudaranya Sayyidina Umar bin Khattab, masuk Islam ya. Begitu juga Ummul Fadl. Ummul Fadl itu namanya Lubabah bintul Harith. Siapa itu? Istrinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Dan Sayyidina Abbasnya belum masuk Islam. Sayyidina Abbasnya belum masuk Islam sampai Rasulullah SAW hijrah dikatakan belum masuk Islam. Tapi ada riwayat yang mengatakan beliau itu sebetulnya sudah Islam, cuma sembunyi-sembunyi. Malah sebagai informannya Nabi Muhammad terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Makanya perang Badr dan lain sebagainya itu yang ngasih info Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dari Mekah. Sayyidina Abbas tidak ikut hijrah, belum Islam. Malah ketika perang Badr dalam riwayat dikatakan Sayyidina Abbas itu masih ikut di pihak musuh. Jadi datang bareng rombongannya musuh karena dipaksa sama orang-orang Mekah. Orang kan kayak ini, ayo melok bareng. Tidak, tetap dipaksa-paksa, akhirnya ikut. Rasulullah SAW tahu, makanya sebelum perang Badr Rasulullah mengumumkan kalau nanti perang fulan disebutkan beberapa nama, kata Rasulullah jangan diperangi karena itu mereka hanya ikut-ikut saja, tidak niat merangi kita, tapi mereka malah ikut bantu Islam, ya malah ngasih info dan lain sebagainya. Itu diantaranya Sayyidina Abbas. Istrinya Sayyidina Abbas, Ummul Fadl, masuk Islam. Ya. Juga diantaranya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Juga diantaranya Sayyidina Utsman bin Mad'un ya. Juga punya saudara dua masuk Islam semuanya, namanya Gudamah sama Sayyidina Abdullah bin Mad'un semuanya. Ada lagi salah seorang sahabat namanya Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam. Al-Arqam. Lah Sayyidina Al-Arqam ini akhirnya yang rumahnya dipilih oleh Rasulullah sebagai markas. Jadi dakwah itu perlu markas juga. Orang kalau kumpul tidak punya markas, tidak punya tempat, ya bingung mau kumpul di mana. Setiap hari kumpul nang dia kumpul. Jadi kalau pengajian jelas, ini kan tempatnya pengajian, ngaji di sini jelas sudah. Kalau ngaji di mana lagi? Tidak ada yang minta, diem sudah. Prei pengajian. Anda Rasulullah SAW begitu. Awal di mana? Keliling. Akhirnya menentukan pilihan di rumahnya Sayyidina Arqam. Makanya disebut Darul Arqam. Darul Arqam itu maksudnya rumahnya Sayyidina Al-Arqam, bukan nama khusus gitu enggak, tapi rumahnya Sayyidina Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam Al-Makhzumi ya. Termasuk di antara yang orang yang masuk Islam di awal-awal keislaman juga namanya Sayyidina Khalid bin Sa'id bin Al-As ya, bin Umayyah bin Abi Syams lengkapnya. Beliau itu Sayyidina Khalid bin Sa'id bukan Khalid bin Al-Walid ya. Khalid lain ini, bukan Khalid bin Al-Walid. Sayyidina Khalid bin Sa'id ibn Al-As itu abahnya pemimpinnya Quraisy, orang-orang pengaruh di Quraisy, sosok gitu ya. Bahkan omongannya itu didengar betul. Lah Sayyidina Khalid bin Sa'id itu mimpi gitu. Sayyidina Khalid bin Sa'id itu mimpi bahwasanya beliau itu masuk ke jurang. Mimpi beliau itu masuk ke jurang, ternyata yang nolong beliau dari jurang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lah katanya kemarin tidak ada orang masuk Islam gara-gara cuma mimpi. Lah beliau gitu itu tidak langsung masuk Islam. Beliau cuma mimpi masuk jurang, yang nolong Kanjeng Nabi. Akhirnya beliau datang ke Nabi Muhammad. Beliau datang ke Nabi Muhammad tanya, ilama tad'u ya Muhammad. Muhammad, kamu ini ngejak apa sih? Selama ini katanya kamu ngajukin orang, kamu sekarang ngejak apa? Coba saya kepengin tahu. Saya mau tanya, berarti masuk Islamnya gara-gara mimpi apa gara-gara ngaji? Gara-gara belajar. Mimpi itu hanya wasilah, bukan hanya sebagai orang yang kadang-kadang keluar dari Islam hanya gara-gara mimpi. Saya merasakan hati damai. Itu setan ngasih damai gampang, Mbak. Sekarang disuruh damai-damai. Waktunya sholat sumpek, kan ya? Waktu pengajian garuk-garuk, gak mari-mari. Waktu pengajian semurat kumat. Seperti itu memang setan itu. Tapi Sayyidina Khalid bin Sa'id ini beliau ketika mimpi tidak langsung percaya. Saya masuk Islam tidak. Tunggu dulu, lihat, tanya datang ke Rasulullah. Ilama tad'u ya Muhammad. Muhammad, kamu itu ngejak apa sih? Apa kata Sayyidina Rasulullah SAW? Ad'uka ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Saya ini mengajak kamu untuk menyembah Tuhan yang tidak ada duanya, yang tidak ada sekutu baginya. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Wa antakla ma anta alaihi min ibadati hajarin. Saya mengajak kamu untuk meninggalkan apa yang selama ini kamu lakukan dari nyembah batu yang tidak ada gunanya. Ya, la yasma, wala yubsir, wala yadurru, wala yanfa.
kamu ini selama ini nyembah batu, itu berhala-berhala dari batu. Kamu sembah, kupingnya tidak bisa dengar, mulutnya tidak bisa ngomong, tidak bisa ngasih manfaat, mencelakakan kamu juga tidak bisa. Apa yang mau kamu sembah? Itu kan omongan Rasulullah SAW berdasarkan prinsip kuat, itu logika. Ayo coba sampai nyembah itu gaya apa? Sampai nantem gak bisa balas loh. Bahasa gampangnya lah. Sampai aja omong tidak dengar. Ngasih manfaat tidak bisa, ngasih manfaat bahaya juga tidak bisa, sama saja. Wal ihsan ila walidaik, saya ngajak kamu juga, ayo yang bagus sama orang tua. Padahal Sayyidina Khalid bin Sa'id ini abahnya kan dedengkotnya orang kafir. Tetap kata Rasulullah bukan, ayo kalau masuk Islam putus hubungan. Tidak. Rasulullah bilang yang bagus sama orang tua, itu yang saya ajarkan selama ini. Wa alla taqtul waladaka khasyatal faqr. Saya ajak kamu jangan seperti orang-orang jahiliyah zaman sekarang nih, seperti orang-orang sekarang apa? Bunuh anak perempuan gara-gara takut miskin, takut malu, jangan. Tidak pantas kata Rasulullah. Wa alla taqrubal fahisha, jangan deketi hal-hal yang kecil, zina, kumpul kebo, ya. Ma dhahara minha wa ma batan, yang tahu atau yang tidak tahu. Rasulullah ngasih nasihat panjang, beberapa nasihat lagi ya. Jangan bunuh orang yang tidak ada masalahnya apa, bunuh. Karena berbeda sedikit bunuh. Ya, jangan juga takruba malal yatim, kalau ada hartanya anak yatim jangan diambil, jangan dideketi. Ini penting nih, ini penting. Kalau ada hartanya anak yatim jangan gampang ngambil, jangan gampang make, jangan gampang mau ngelola tapi malah bahaya, jangan. Termasuk di antara hal-hal yang diwanti-wanti oleh ulama-ulama kita, Pak. Ini sekaligus nasihat buat ngomong ke anak yatim. Guru-guru kita, para aslafuna khususnya, itu beliau paling anti dan paling takut untuk urusan makan harta anak yatim. Apa kata Allah Subhanahu? Mereka itu orang yang makan hartanya anak yatim seakan-akan makan api di dalam perutnya. Ya, fi butunihim illa fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka juga bukan cuma di dunia makan tuh bagaikan makan api, di akhirat juga bakalan merasakan pedihnya api neraka. Lah, termasuk yang sampai seperti apa sih aslafuna ini jaga dalam masalah anak yatim. Kalau kita ini tahlilan, mohon maaf ya, tahlilan kan biasanya disuguhi makan. Harusnya dalam adat yang betul, Rasulullah SAW itu nyuruh kepada para sahabat yang ada di sana, bukan yang kena musibah. Rasulullah mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'ama. Rasulullah bilang, buatkan keluarganya Sayyidina Ja'far yang meninggal itu makanan-makanan, ada anak kecilnya di sana, buatkan makanan anterono. Jadi mereka itu sudah nangis, sumpek, si kongkon masak, manen, enggak. Anteri makanan biar mereka makan. Kalaupun mau bikin acara, yang ngasih makan bukan dari hartanya dari dalam, tapi orang-orang sekitar yang nyumbang. Harusnya begitu. Ini harusnya, saya ngomong harusnya. Nah, ternyata kalau pakai harta sendiri boleh. Tapi kalau ada anak kecil yang ada di rumah tersebut, berarti harta ini kan sudah berubah jadi harta waris. Kan gitu? Harta ini berubah jadi harta waris. Berarti andai kata dipakai tahlilan, itu bukan masuk tajhizul jenazah, bukan masuk pengurusan jenazah, lain itu. Berarti itu ngambil harta waris. Andai kata pakai uangnya orang rumah ini, uangnya mayit, itu berarti pakai harta waris. Sedangkan di dalam ahli waris yang ada anak kecil. Lah anak kecil itu tidak bisa dimintai pendapat. Ya Leo, hartanya tak kayak tahlilan ya, tidak dianggap Pak sama syariat, tidak boleh, nunggu balik. Kalaupun apa boleh, yang mau diambil hartanya orang yang besar-besarnya, diambil dan dikurangi dari jatah warisnya nanti. Berarti kalau andai kata ada kayak zaman sekarang, warisan abahnya meninggalkan ada beberapa anak kecil. Kemudian dibikin dari hartanya yang ada dalam rumah, dimasakkan sesuatu, kemudian dipakai makannya orang yang tahlilan. Nah kalau ketika dipakai makan orang tahlilan itu berarti ngambil hartanya anak yatim mau bukan? Nah sampai seperti itu. Kita mungkin tidak terpikirkan sementara ini. Beliau-beliau itu kalau datang disuguhi kopi mikir, wah ini anak-anak kecil, takut hartanya anak yatim yang diambil. Walaupun kadang-kadang kan tamu datang bawa gula, bawa beras, itu pun dibahas sama ulama. Gula yang dikasihkan, kopi yang dikasihkan, beras yang didatangkan, gula yang dikasihkan, itu harta jadi milik siapa? Makanya kalau jenengan datang ketika orang musibah, jangan ngasih ini buat ahlul mayit, jangan. Kasihkan saja langsung ke istrinya. Ini Pak buat ibu, buat jenengan. Jadi beliau bebas mau ngasih siapa saja kan gitu. Bukan harta waris ini. Tapi kalau ini buat almarhum. Nah, kalau buat almarhum berarti
punya ahli waris. Lah kalau ahli waris itu ada anak kecil tidak boleh diutek-utek hartanya, bahaya. Rasulullah SAW mulai dari awal dakwah menyebutkan jangan makan harta anak yatim kecuali dengan pengelolaan yang baik, dikelola dengan yang bagus ya. Jangan tufil kaila wal mizana, jangan ngurangi timbangan, curang jangan. Kata Sayyidina Khalid bin Sa'id, luar biasa ini. Ajaran hebat ini. Mana ada orang yang pikirannya normal, ada omongan begitu, alah, enggak ada. Ya betul, harusnya nerima. Ya. Begini. Akhirnya masuk Islam. Jadi kita tegaskan kembali, masuk Islamnya Sayyidina Khalid bin Sa'id bukan karena mimpinya. Mimpi itu hanya nuntun beliau ke Kanjeng Nabi, tapi masuk Islamnya gara-gara nasihatnya itu masuk semua. Ya. Ketika masuk Islam, dengar kabar abahnya kan orang terpandang di suku Quraisy, ngamuk abahnya. Luar biasa, murka itu bapaknya, Said. Ya. Pak Said itu murka. Sampai bukan cuma murka ngamuk tok, tidak dikasih makan, dicegah, tidak dikasih harta, tidak dikasih makan semua. Akhirnya Sayyidina Khalid bin Sa'id itu datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Padahal beliau dulunya tinggal sama abahnya, makannya bareng abahnya. Mulai diputus, tidak ada makanan, datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sampai akhirnya ya sudah makanan dengan seadanya, kerja repot dan lain sebagainya. Tapi tetap bareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bukan cuma beliaunya sukses dalam Islam, malah mempengaruhi saudaranya. Ada saudaranya namanya Amr bin Sa'id, masuk Islam juga barokahnya ngelihat keteguhannya Sayyidina Khalid bin Sa'id ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, itu hanya beberapa dari sekian nama yang masuk Islam di awal-awal keislaman. Coba kita lihat ya. Rasulullah SAW berhasil ngajak orang-orang itu dengan apa sih saya tanya? Apa dengan kekuatan, paksaan? Beliau kuat, ayo mlebu Islam. Mungkin kalau bos punya program, anaknya kudu, anak buahnya semuanya harus ikut karena punya kekuasaan, atau karena kereng diancemi, ayo melok pateni lo. Masuk akal, masuk Islam semua akhirnya. Kan ya? Sekarang saya mau tanya, Rasulullah berhasil ngejak orang-orang itu semua dengan apa? Tidak dengan kekuatan, tidak dengan penindasan, kan ya? Semuanya masuk Islam bukan dengan penindasan. Andai kata kuat-kuatan, banyak di luar yang lebih kuat. Kemudian ada orang yang mungkin walaupun rata-rata adalah orang-orang miskin, walaupun rata-rata adalah orang-orang budak, walaupun orang-orang tidak kuat, karena memang dikatakan sunnatullah, orang-orang yang pertama ikut dalam masuk agama Islam, ya, mulai dari nabi-nabi yang dulu, itu semuanya orang-orang lemah. Itu tanda, itu sunnatullah, itu sudah dikatakan. Kalaupun kalaupun yang ikut orang kaya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya, apa sih yang ditawarkan sama Rasulullah? Lah kalau orang-orang ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab, ayo kalau ikut tidak usah khawatir, nanti anakmu saya tanggung. Kalau kamu gini, tidak usah khawatir, nanti kalau kamu mati, anakmu semuanya biayanya saya yang nanggung sampai besar. Dan Rasulullah ngajak mereka ini apa yang ditawarkan? Kekuatan tidak ada, penawaran juga tidak ada, penekanan tidak ada, penawaran juga tidak ada, sehingga itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW dakwah itu murni karena kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah dan diterima murni karena ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan itu sudah sunnatullah, yang mengikut itu orang-orang lemah, yang kelaparan, terus akhirnya dapat penindasan dan lain sebagainya ya. Kenapa? Karena kata ulama, sebagian ulama mengatakan begini, andai kata yang ikut itu adalah orang-orang kaya yang enak-enak, dari awal yang ikut ternyata bos-bos gitu, maka agama ini akhirnya yang kelihatan hanya dunianya nanti. Agama ini yang kelihatan dunia, enak yo, lebu kono, ambil bos-bos. Akhirnya yang kelihatan begitu. Makanya subhanallah, sunnatullah yang dimasukkan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu yang melarat-melarat, yang repot, usaha anunya jadi budak, yang ditindas, yang begini. Kenapa? Itu sunnatullah. Karena yang terlihat dari agama ini betul-betul ajarannya mulai dari sejak awal dakwah. Jadi yang kelihatan tidak enaknya. Jadi kadang-kadang mungkin pengajianku perlu kayak gitu juga ya. Pengajianku tidak enak, tidak dikasih minum, tidak dikasih aku wae ngono, banyu ngono. Ya supaya tahu yang mana yang asli pengajian nanti. Ya, nanti saya mau usul itu insyaallah. Ke hall-hall itu tidak usah kebuli wis ya. Asap. Kalau Hadramut gitu Pak, sampai sekarang. Hadramut tuh asap sama air.
Jadi kalau sudah datang pengajian di Hadramaut itu yang keluar cuma bukhur, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Keluar lagi air es. Mentok-mentok keluar kopi. Untuk campak mana? Keluar sudah, tidak ada kebuli terus pisang goreng, ketan, ya tidak ada. Ya. Jadi kadang-kadang cuma bangun, sing ngantuk-ngantuk, Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang kopi yang keluar gini-gini. Karena memang sudah biasa asap. Nah itu menunjukkan gimana aslinya. Cuma kan ketika seperti itu kelihatan asli pengajian apa enggak kan begitu nggih. Misalnya andai kata hall-hall ini tidak ada kebuli, tidak ada apa-apa, yang hadir kira-kira sama apa berkurang separuh tuh? Insya Allah sama, insya Allah. Harapan ya, harapan. Ya tapi mudah-mudahan niatnya diperbaiki nggih. Tapi itu hanya bonus dari beliau-beliau, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma gitulah sunnatullah. Andai kata yang masuk Islam nih bos-bos yang kelihatan, wih enak Le. Luar biasa. Ayo cepetan. Bos-bos langsung keluarkan. Wah, tambah, Pak. Tidak ada orang ikut murni karena agamanya ini tidak kelihatan akhirnya. Makanya subhanallah, apa kata Rasulullah? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Di perang Khandaq Rasulullah mengatakan, Allahumma tidak ada kehidupan yang betul-betul hakiki kecuali kehidupan akhirat ya. Jadi yang masuk ke beliau-beliau itu adalah betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sedikit ya. Nah, sampai berjalan itu semua hadirin rahimakumullah selama kurang lebih 3 tahun. Jadi dakwah sir itu 3 tahun lamanya. Pelan-pelan, tidak kelihatan orang singit-singitan dan lain sebagainya. Berapa lama? 3 tahun. Tidak pernah Rasulullah SAW itu dakwah terang-terangan di tengahnya orang Quraisy, pengajian atau biasa, tidak ada, jarang, tidak ada. Ya, kenapa? Di situ Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti beliau dalam kitab Fiqh Sirah itu mengomentari begini. Kenapa sih ada marhalah? Apa marhalah ini? Marhalah ini fase ya. Ada fase, apa fase itu? Hah? Tahapan. Ngomong marhalah, mau buat fase, paran fase. Ada tahapan dakwah itu ternyata harus sir duluan. Dakwah itu harus pakai sembunyi-sembunyi duluan. Apa karena Kanjeng Nabi takut? Enggak, Pak. Kanjeng Nabi itu tidak takut sama sekali blas. Andai kata dari hari pertama pengumuman Kanjeng Nabi. Tidak ada ceritanya. Jadi jangan dipikir bahwasanya Kanjeng Nabi itu dakwah sembunyi-sembunyi karena takut, tidak. Tapi memang karena perintahnya Allah disuruh sembunyi-sembunyi, belum ada perintah fasda' bima tu'mar. Tidak ada. Masih perintah kan sudah. Kenapa? Karena kalau Kanjeng Nabi ini takut, tidak mungkin Kanjeng Nabi ini ngomong kepada sahabat yang ada itu juga. Karena walaupun ngomong sembunyi-sembunyi itu resiko. Tapi ngomong itu memang perintah dari Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sunnatullah dengan adanya apa namanya? Sejarah Islam yang mengajarkan ternyata dakwah itu pertama sembunyi-sembunyi, kemudian masuk marhalah terang-terangan, kemudian masuk ini dakwah ya. Kalau Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu membagi 3 sampai 4 marhalah dakwah itu. Yang pertama dakwah secara sembunyi, berapa tahun? 3 tahun. Kemudian dakwah dengan terang-terangan tanpa ada kekuatan apapun. Ya terang-terangan toh, ceramah, ditindas ya menang, disiksa diem, dihajar iya. Itu berapa tahun lamanya? 10 tahun. Mulai dari Nabi 3 tahun pertama sembunyi, kemudian 10 tahun sampai hijrah ke Madinah, itu biasa. Kemudian baru setelah di Madinah, nah baru ada namanya perang Badar, perang pertama. Baru disitulah melawan kekuatan dengan kekuatan. Itu marhalah ketiga. Kemudian setelah itu baru ada ekspansi. Apa ekspansi itu? Penaklukan. Karena Islam ini sudah kuat, bukan cuma ngelawan. Rasulullah SAW mengajarkan adanya ekspansi. Makanya orang-orang yang tidak nurut didatangi sama Kanjeng Nabi. Baru didatangi ke sana, ngirim pasukan, ayo masuk Islam, ayo nurut. Kalau tidak nurut begini konsekuensinya. Kalau nurut alhamdulillah aman, begini. Nah itu bukan pemaksaan ya, bukan pemaksaan, tapi dengan kekuatan. Berarti ada 4 marhalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kata Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan dalam Fiqh Sirah, itu supaya kita ini berpikir wajar, pakai logika semuanya, jangan ngawur. Saya mau ngajak orang Beb, ayo wis ngurus wis, melaku wis. Jalan sudah Beb, tidak ngurus, diajar. Itu konyol, bukan hebat.
Saya Beb mau masuk ke sana Beb, mau ke Inggris. Terus mau pengumuman adzan di tengah kota. Perkara diantemi wong karepe wis. Itu bukan hebat, konyol. Saya mau ke sana Beb, Zimbabwe. Ya pakai aturan. Dakwah itu juga pakai uslub, pakai strategi. Gimana? Kapan waktunya belum kuat, diam. Makanya tidak ada perlawanan sama sekali. Berapa tahun tidak ada perlawanan? 10 tahun. Mulai dari awal kenabian berarti 13 tahun. Tidak ada perlawanan. Yang tindas tetap ditindas. Sayyidina Bilal itu nanti kita ceritakan beberapa orang yang ditindas. Itu ditindas, tidak diapa-apakan, tidak dibalas. Terus Rasulullah 30 orang masuk, yang dikatakan yang masuk Islam di awal-awal dakwah sir itu 3 tahun berapa? 30 orang santrinya Kanjeng Nabi itu, 30 orang dari keluarga dan dari sahabatnya, 3 tahun dakwahnya. Ya, 3 tahun dakwah 30 orang. Itu bukan berarti terus Kanjeng Nabi konyol. Ketika ada yang nyeksa, ayo wis bareng hajar ta, ayo maju bismillah, Allahu Akbar. Geruduk, ya entek 30 itu. 3 tahun habis. Tapi Rasulullah SAW ngasih apa kita ini supaya bertindak sesuai dengan kemampuan, melihat situasi juga. Begitu juga dakwah. Nah, kalau dakwanya contoh nggih. Saya mau tanya. Orang baca sholawat bagus apa enggak? Baca Quran bagus apa enggak? Baca Quran bagus, sholawat bagus, sholat bagus apa enggak? Tasbih. Andai kata pengajian nih Pak, pengajian. Dari awal mari pengajian langsung, mari pengajian ini baca sholawat 100 kali, baca Quran 1 juz, habis baca Quran 1 juz, nunggu maghrib, mari maghrib langsung sholat tasbih. Hadir apa enggak sampai? Padahal ini Masya Allah rata-rata orang yang ahli pengajian, tapi tetap bubar pengajian. Kenapa? Tidak pakai strategi itu namanya, langsung prang, disikat semuanya. Berarti bukan sholawatnya tidak bagus atau bukan ngajinya tidak bagus, tapi strateginya pelan-pelan. Dan orang yang puluhan tahun pengajian pun belum tentu mau untuk diajak lama-lama, kan begitu. Makanya yang diajak ada waktunya, di sini diajak sholat tasbih bersama. Nanti yang di pengajian ini ada membaca sholawat yang lama. Yang di sini ada begini. Itu semuanya strategi dakwah. Kalau semuanya diantem pukul rata, bubar pengajian. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kalau dibilangnya mengikuti situasi dan kondisi ya. Allahumma sholli Muhammad, saya mau ngomong bahasa apa sampai lupa. Intinya kita ini sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keadaan ya. Bagaimana keadaan itu? Jadi yang ini kok tidak nemu bahasa ini pegel rasanya. Hah? Ngeliat sikon ini apa? Jadi kayak ya terima gimana keadaannya gitu. Ya itulah nanti ketemulah. Ya. Jadi Rasulullah SAW 3 tahun ibadah, 3 tahun dakwah itu hanya dengan dakwah yang sembunyi-sembunyi. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW itu dengan para sahabat itu tidak sholat kecuali sembunyi-sembunyi, Pak. Sholat tok sembunyi-sembunyi. Mau sholat sembunyi-sembunyi, ya. 30 orang akhirnya yang ikut bersama Rasulullah SAW dalam fase dakwah sembunyi-sembunyi itu. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW ketika sudah tambah orang sampai 30 orang seperti itu, maka Rasulullah SAW menentukan satu markas. Jadi ketika sudah 30 orang kan tidak mungkin di tengah jalan, tidak mungkin. Ini kelihatan orang pasti. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat itu untuk kumpul di satu rumah untuk ngaji. Jadi kalau ngaji, pelajaran-pelajaran, apa yang mau disampaikan Rasulullah, kumpul saya tadi mau ngomong rasional. Tidak nutut. Jadi rasional gitu, ayo dipikir gimana, cocoknya bagaimana, ya dilakoni. Tidak bisa, tidak mungkin menang ini, jangan. Konyol itu namanya, ya. Kembali ke sini. Akhirnya Rasulullah SAW memilih rumahnya Sayyidina Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Makanya namanya Darul Arqam, ya, yang sudah kita sebutkan. Beliau ternyata salah satu dari yang masuk Islam. 3 tahun sampai setelah itu akhirnya turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam surat Al-Hijr. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk membuka dakwahnya, jangan sembunyi-sembunyi tapi terang-terangan. Apa perintah Allah? Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, ya. Terang-terangkanlah dengan dakwah apa yang diperintah
diperintahkan, ayo mulai boomingkan gitu ya. Wa'rid anil musyrikin, dan berparinglah dari orang-orang musyrik. Maksudnya terserah orang musyrik mau apa, ayo berangkat. Dia harus siap dengan disikat, dihina dan lain sebagainya. Maka di situ fase selanjutnya masuk kepada fase dakwah secara terang-terangan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat itu, ya, apa coba janji Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah kepada Rasulullah ya, enggak termasuk kepada orang-orang yang siap dengan dakwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Dalam ayat selanjutnya, inna kafainakal mustahziin. Kami yang akan mencukupkan dirimu dari orang-orang yang menghina-hina, yang ngenyek, yang kurang ajar, mustahzi, orang yang mengolok-ngolok, kami yang akan mencukupi. Jangan khawatir, urusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dakwah itu mesti ada orang yang istihza, itu ada, ngolok-ngolok, ngenyek itu ada. Jangan pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala, itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang ngurus gitu. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada perintah tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung terang-terangan. Gimana cara terang-terangannya, Pak? Langsung Kanjeng Nabi itu naik ke atas bukit Sofa. Sofa Marwah itu. Bukit Sofa itu tinggi kalau zaman itu, ya. Di bukit Sofa itu Rasulullah